Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama aset, nama merek, bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Privacy layer atau layer privacy. Nah, jadi kan kalau kita sudah ada di dalam industri ini, industri blockchain, kita sering mendengar, sering berinteraksi dengan sistem blockchain, kita tahu bahwa blockchain publik itu kan transparan. Jadi semua orang bisa memverifikasi, bisa memvalidasi semua informasi yang tersimpan di dalam blockchain. Jadi transaksi yang pertama kali muncul di dalam blockchain, misalnya di Bitcoin, transaksi miliknya Satoshi Nakamoto, transaksi miliknya Hal Finney, transaksi milik semua orang yang terkenal, itu Anda bisa cek. Semua orang bisa memverifikasi bahwa transaksinya itu valid, kemudian digital signature-nya itu valid, alamatnya juga tersedia, gitu ya. Jadi semuanya kelihatan. Nah, hanya saja ada beberapa informasi yang sebenarnya kurang cocok kalau kita publikasikan di blockchain gitu ya. Misalnya gaji. Nah, gaji ini kan merupakan informasi yang bagi sebagian orang itu sensitif gitu ya. Kemudian healthcare, maksudnya informasi tentang kesehatan seseorang itu seharusnya menjadi sesuatu yang tidak boleh dipublikasikan. Kemudian rahasia dagang, rahasia bisnis, kunci-kunci kesuksesan sebuah usaha itu kan merupakan hal berharga yang harusnya tidak dipublikasikan. Padahal kalau misalnya payroll misalnya menggunakan blockchain itu kan punya keuntungan atau benefit tertentu gitu ya. Misalnya lebih bisa misalnya menggunakan kripto gitu ya, bisa melakukan pembayaran lintas negara itu tanpa atau dengan biaya yang cukup rendah tuh, tanpa ada kesulitan remittance, kemudian penyampaian juga cepat. Tetapi yang ini bermasalah adalah bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari tereksposnya informasi yang tersimpan di dalam blockchain. Kemudian di beberapa tahun belakangan ini kan muncul kesadaran masyarakat bahwa informasi pribadi atau privasi itu menjadi hal yang harus dilindungi gitu ya, termasuk di Eropa misalnya ada GDPR, kemudian di Indonesia ada undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Itu artinya ya tidak hanya pribadi orang per orang, tetapi juga negara juga sudah mulai sadar bahwa harus ada satu cara atau satu perlindungan untuk melindungi data-data privasi, terutama yang berbentuk digital, gitu ya. Nah, jadi ada muncul beberapa teknologi atau teknik untuk membuat privacy layer atau satu lapisan privasi gitu yang ada di dalam blockchain. Jadi tujuan dari privacy layer ini bukan untuk menghilangkan transparansi, tetapi bagaimana caranya memberikan balance antara transparansi dan confidentiality atau kerahasiaan. Nah, jadi privacy layer itu apa sebenarnya? Jadi dia satu protokol, jadi protokol bisa bisa protokol tambahan di atas layer yang sudah ada, atau protokol yang memang dibangun dari dasar, istilahnya blockchain yang dibangun dari dasar dengan privacy in mind gitu ya. Dia berguna untuk melindungi data-data pengguna dan transaksi utamanya. Jadi transaksinya dijadikan data-data privat. Tetapi dia karakteristik dari blockchain itu masih ada. Decentralized, kemudian aman, digital signature itu semua masih harus tersedia di dalam privacy layer tersebut. Kemudian ada dua metode. Yang pertama adalah opt-in
atau always on. Opt-in artinya pilihan, gitu ya. Jadi dulu di satu blockchain misalnya Zcash misalnya, itu ada privacy yang opt-in. Artinya ya orang bisa memilih apakah membuat transaksi biasa yang kelihatan seperti Bitcoin atau transaksi yang berbasiskan ZK proof, gitu, zero knowledge proof. Itu ada di Zcash dulu, tapi nggak tahu sekarang. Nah, kalau yang always on ya dari awal memang sudah meningkat, sudah ada privacy di situ. Jadi layer privacy atau fitur privacy itu ada di transaksinya. Nah, beberapa privacy layer contohnya ada Aztec, Secret Network, dan zkSync. Mungkin Anda sudah mendengar soal zkSync ya. Cukup terkenal. Nah, jadi ada juga beberapa beberapa ide untuk tidak menggunakan private blockchain gitu ya. Nah, jadi private chain itu hanya mengontrol siapa yang bisa mengakses. Jadi dia tidak seperti public blockchain gitu ya. Karena aksesnya terbatas gitu ya. Kalau misalnya ada data yang pribadi sebenarnya kan paling mudah menggunakan private blockchain gitu ya. Tetapi kalau menggunakan private blockchain itu penggunanya terbatas. Kemudian yang kedua adalah kurang decentralized. Kemudian bisa disensor. Kenapa? Karena biasanya untuk private blockchain itu kan ada adminnya, super adminnya ada. Jadi mereka berhak untuk mau menambahkan transaksi sendiri atau misalnya menghilangkan atau membatalkan transaksi. Maksudnya mengcancel atau menghapus satu transaksi yang sudah dikirim tapi belum diverifikasi. Nah, itu bisa disensor istilahnya. Dan private blockchain itu tidak ideal untuk global atau open financial system. Sistem global itu agak sulit dilakukan kalau blockchainnya private. Jadi ya salah satu opsi yang lebih baik ketimbang menggunakan private blockchain adalah menggunakan privacy layer. Ya, jadi basisnya itu public, karakternya public atau blockchain biasa. Kemudian ada fitur yang encrypted atau fitur yang menyediakan privacy. Nah, ada beberapa teknik, tidak semua sebenarnya, tapi ada beberapa yang ditulis di sini. Yang pertama adalah zero knowledge proof. Nah, ini yang paling mendapatkan sorotan itu ya, atau paling mendapatkan perhatian ketika kita bicara soal privacy di blockchain. Zero knowledge proof. Jadi istilahnya adalah atau konsepnya adalah dia membuktikan sesuatu tanpa harus reveal, tanpa harus membuka informasi, gitu ya. Nah, ini unik dan kompleks sebenarnya. Jadi matematikanya cukup dalam. Jadi kalau misalnya Anda ingin lebih mendalami, bisa mencari sumber-sumber yang terkait. Kemudian homomorphic encryption. Jadi enkripsi kemudian bisa dimanipulasi datanya atau bisa diubah datanya tanpa harus mendekripsi kemudian mengenkripsi. Jadi kalau misalnya data yang terenkripsi biasa, itu kan kalau kita mau mengubah harus didekripsi dulu, kemudian diubah, kemudian dienkripsi ulang, gitu ya. Tetapi dengan homomorphic encryption, dengan metode homomorphic encryption, kita tidak perlu melalui proses dekripsi dulu. Jadi kita tidak tahu informasi yang di dalam itu apa, gitu ya. Jadi kita tinggal misalnya ada angka 5 dienkripsi gitu ya. Tapi kita tidak tahu angka berapa. Yang jelas kita mau menambahkan angka tersebut dengan angka 2 gitu ya. Jadi ditambahkan angka 2, kita tidak tahu hasilnya. Tapi proses ini bisa terjadi dan hasilnya tetap benar. Diverifikasi pasti benar. Seperti itu model dari homomorphic encryption. Kemudian ada Trusted Execution Environment atau TEE. Nah, kalau TEE itu fokusnya menggunakan isolated hardware karena dia environment-nya khusus. Jadi dia terisolasi, jadi environment-nya atau lingkungannya itu terenkripsi semuanya. Jadi komputasinya itu terjadi di lingkungan yang aman, standarnya aman gitu ya. Dia tidak bisa diakses oleh aplikasi lain. Jadi semua memori, semua data yang tersimpan di dalam TEE itu memang berada di dalam satu enclave istilahnya. Enclave atau satu
isolated, ruang isolasi, terisolasi dari pihak luar atau dari aplikasi luar, software luar gitu ya. Jadi dia terisolasi. Nah, makanya dia kalau melakukan enkripsi di dalamnya itu tidak bisa ada model serangan seperti misalnya side channel attack gitu ya. Karena semuanya berada di dalam TII. Kemudian ada mixnet dan stealth address. Kalau mixnet itu dia mix ya, itu artinya mix itu mengaduk, mengacak. Mengacak apa? Mengacak data mungkin. Entah itu bentuknya transaksi, output, atau angka, atau balance, saldo itu ya, itu diacak. Kemudian ada stealth address. Dia ini modelnya adalah dia mengkaburkan informasi soal alamat gitu ya. Alamat tujuan dan alamat pengirim itu jadi stealth atau samar gitu ya. Nah, kita coba lihat soal Aztec. Secara sekilas soal Aztec. Dia menggunakan Zcash-NAT yang ada di Ethereum gitu ya. Kalau mau private transaction dia bisa menggunakan shielded token. Kemudian smart contract privacy, nah ini menarik dengan menggunakan satu bahasa lain namanya Noir. Nah, jadi ada namanya Aztec Connect, dia merupakan bridge atau jembatan dari public DeFi ke private layer. Contohnya kalau mau transfer private DAI. Jadi kalau DAI kan biasanya merupakan token biasa gitu ya. Stable coin yang berbasiskan ada underlying asetnya. Nah, dia biasanya kan token ERC20 biasa. Jadi kalau kita mau melakukan transfer, ya kelihatan. Tapi kalau mau transfer private DAI, itu bisa pakai Aztec. Kemudian ada namanya Secret Network. Ya, smart contract dengan secret. Nah, ini jalannya di Cosmos Ecosystem. Dia mendukung encrypted input, output, dan state. Nah, jadi ini semuanya ternyata di-encrypt nih. Semua ini, input, output, dan state terutama, ini kan jalannya di smart contract gitu ya. Jadi data-datanya itu di-enkripsi. Nah, kenapa dia bisa jalan? Karena dia menggunakan TII gitu ya. Jadi yang terlihat di mata manusia semuanya encrypted. Tetapi begitu dioperasikan di dalam TII ya semuanya bisa terbuka. Kemudian dia programmable privacy, kita bisa memilih apa yang private, apa yang bisa dibuka. Contohnya private voting apps atau NFT metadata. Kemudian ada Zcash-Sync, itu merupakan layer 2 atau zk rollup gitu ya. Jadi dia salah satu produk yang menggunakan berbasis zk rollup untuk scaling ya. Jadi yang fokus dari Zcash-Sync adalah enabling privacy. Selain juga kalau kita bicara soal rollup, itu artinya juga meningkatkan skalabilitas dari Ethereum. Nah, sebenarnya saat ini dia fokusnya belum soal privacy, tapi nanti akan ada pilihan untuk add-on untuk transaksi privacy. Jadi dia ZK-nya, zero knowledge-nya, itu fokusnya ke bagaimana membuat satu proof gitu ya, proof ke Ethereum layer 1-nya. Nah, contohnya nanti yang akan dibuat adalah private payment dan identity. Nah, kalau Zcash-Sync, karena meskipun dia menggunakan zero knowledge proof, dia lebih fokusnya ke performance atau scaling daripada privacy. Project-project yang lain, secara sekilas ada Railgun, itu private DeFi di Ethereum. Kemudian ada Aleo, privacy first smart contract, menggunakan zero knowledge proof. Ada Penumbra, itu di Cosmos. Ada Manta, di Polkadot, gitu ya. Salah satu parachain yang ada di Polkadot. Kemudian di Oasis itu, karena Oasis sendiri kan merupakan fokusnya di data. Kemudian ada juga data confidentiality layer di Oasis Network. Real world use case tadi soal payroll, bagaimana gaji, nilai gaji atau informasi soal gaji masing-masing pegawai gitu ya, itu bisa dilindungi meskipun nanti proses transfer bisa terjadi di public blockchain. Kemudian anonymous donation, kalau misalnya ada orang yang berdonasi tapi namanya tidak mau muncul. Kemudian charity ya, sama donation charity. Encrypted NFT ownership dan metadata gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mau diketahui bahwa kita punya NFT tertentu gitu ya. Kemudian on-chain voting dengan privacy. Jadi ketika kita melakukan voting, itu kan harusnya rahasia gitu ya. Si para pemilih
para voter itu harus dilindungi informasi pribadinya. Nah, gitu. Kemudian business deals dan trade secret tadi juga sudah kita bahas bagaimana si business dealing kemudian trade secret ini kan menjadi tulang punggung dari jalannya satu perusahaan ya, supaya mendapatkan keuntungan, jadi harus dilindungi. Kemudian ada trade-off dan challenges dari privacy layer tentu saja. Pertama, sulit diaudit. Kalau menggunakan private contract, ya agak sulit dibaca. Kemudian user experience-nya bisa kompleks, karena kan tentu saja ada layer tambahan di situ. Kemudian ada performance overhead. Karena kan biasanya kalau kita mau pakai transaksi private, itu harus dienkripsi tentu saja. Kemudian soal regulatory atau regulasi gitu ya. Misalnya bagaimana misalnya pemerintah itu contohnya di Monero. Jadi beberapa negara itu sudah menekankan bahwa exchange yang terdaftar di negara tersebut tidak boleh melayani perdagangan Monero gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa dalam tanda petik memfasilitasi hal-hal tertentu yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, jadi mencari keseimbangan antara transparansi dan privasi itu sulit. Karena umumnya kalau kita mau privasi ya transparansinya jadi sulit dicapai. Tapi kalau mau transparansi penuh biasanya privasinya juga sulit dicapai gitu. Jadi ini dua hal yang saling bertentangan. Regulasi dan compliance. Privasi itu sebenarnya bukan secrecy gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau nggak salah kenapa harus takut? Nah itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Karena semua orang itu berhak atas privasi, terutama terkait dengan data-data pribadi. Entah itu data kesehatan, data keuangan, itu harus dilindungi. Kemudian compliance, mungkin bisa gitu ya. Bagaimana caranya membangun compliance di dalam private contract. Kemudian auditable privacy gitu ya. Ini memang ada beberapa pengembangan metode-metode enkripsi atau kriptografi khusus untuk mengembangkan auditable privacy ini ada. Kemudian selective disclosure, yaitu beberapa fitur yang bisa mendisclose informasi tertentu tetapi tidak semuanya. Kemudian penting juga untuk align dengan global rules, karena kalau misalnya satu produk blockchain tidak comply dengan aturan tertentu biasanya juga kurang berkembang. Nah, masa depan dari privacy dalam blockchain. Pertama adalah layer 2 dan modular design itu mestinya mendukung privacy. Kemudian ada ZK hardware dan software. Jadi zero knowledge itu kan permasalahannya adalah dia komputasinya berat gitu ya. Nah, itu mestinya ada perkembangan lebih lanjut soal hal ini. Kemudian pengguna harusnya bisa mengontrol apa yang dipublikasikan. Kemudian mungkin akan ada privacy sebagai default setting ya dalam aplikasi Web3. Kemudian kalau misalnya nanti memang privacy sudah jadi hal yang penting, itu mungkin jaringan-jaringan atau blockchain-blockchain yang major seperti Bitcoin, Ethereum itu mungkin akan mendapatkan upgrade supaya privacy ini jadi pilihan atau jadi fitur gitu ya. Summary atau takeaway-nya, si privacy layer itu meningkatkan utilitas atas public chain. Kemudian beberapa tools seperti Aztec dan Secret tadi sudah dibahas bagaimana mereka menawarkan privacy gitu ya, berdasarkan CKP. Kemudian real world use case berkembang pesat. Kemudian privacy mungkin di beberapa tahun ke depan akan jadi satu fokus untuk diimplementasikan dalam blockchain-blockchain yang baru atau bahkan blockchain-blockchain yang existing. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.